Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, Kota Jambi yang lebih dikenal dengan Tanah Pilih Pusako Betuah terus menggeliat membangun dan sektor jasa sebagai salah satu sektor unggulan, dan hari ini Kota Jambi berniat bagaimana Kota Jambi menjadi kota jasa. Nah, kita akan membincangkan ini selama 1 jam ke depan bersama orang-orang yang punya kompetensi yang sangat tepat dan sangat berkompeten. Sehingga apa sih rahasianya, apa sih resepnya, dan apa upayanya supaya Kota Jambi ini bisa menjadi kota jasa? Langsung saja kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Kita sapa dulu nih, Bang Yon Heri. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Itu serius Pak, satu pintu itu? Satu pintu. Iya. Jadi masuk di situ, keluar di situ. Keluar di situ. Oke. Jadi di situ menunjukkan bahwa perizinan sekarang sudah di satu pintu. Satu pintu kan. Tidak banyak tempat-tempat untuk melakukan perizinan lagi, Bang, ya. Mana ya? Dan itu bagian dari sektor jasa juga. Iya, untuk menunjang. Untuk menunjang sektor jasa. Ya, salah satunya dengan memudahkan pelayanan. Jangan di awal dong, masih 1 jam kita ke depan nih. Iya. Oke, terima kasih Bang Yon sudah hadir di Dialog Orasi. Kita nanti akan kupas bagaimana Kota Jambi ini bisa menjadi kota jasa. Oke, terima kasih udaranya. Dan di samping beliau ada nih anak muda ganteng nih. Ya, udah pasti dong pilihan rakyat karena beliau adalah anggota DPRD Kota, Ketua Komisi 1. Benar. Beliau adalah Rio Ramadan. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Tadi sebelum sampai ke sini dapat informasi padat betul acara hari ini ya. Iya Pak, begitulah. Ya wakil rakyat harus begitu. Nah, termasuk Pak Kadis juga tadi katanya juga ada acara. Alhamdulillah, Nah, masih sempat ke sini. Ya syukur. Artinya kami merasa bersyukur juga bisa hadir dan kita bisa ngobrol di kafe. Ya tentunya bicara tentang Kota Jambi menjadi kota jasa. Saya ke Pak Kadis dulu nih. Ya. Apa sih visi misi dari Kota Jambi untuk bisa mewujudkan Kota Jambi sebagai kota jasa? Ya. Pakai mic, Pak. Iya, terima kasih. Pakai mic. Pertama, ya syukur alhamdulillah bisa ikut nimbrung ngobrol di sore hari ini, dan mudah-mudahan obrolan kita pada sore ini bisa memberikan pencerahan untuk Kota Jambi bahagia, gitu Pak Kota ya. Dan kita ketahui bersama bahwa visi daripada Bapak Wali Kota kita, ya Bapak Maulana, itu adalah bagaimana mewujudkan Kota Jambi ini sebagai pusat perdagangan dan jasa. Oke. Ya, tentunya pusat perdagangan dan jasa menuju Kota Jambi bahagia. Oke. Ya, bahagia. Dan salah satu misi yang akan dilaksanakan untuk menuju Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa itu adalah melalui penguatan ekonomi perkotaan. Ya, itu jadi poinnya ya. itu salah satunya ekonomi perkotaan. Jadi dengan menggeliatnya ekonomi perkotaan ini diharapkan tentu visi mewujudkan Kota Jambi sebagai perdagangan dan jasa itu bisa tercapai. Nah, kaitan dengan ini tentu banyak program lah yang kita kemas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk menunjang agar tujuan tadi bisa dicapai. Dan perlu juga kita maklumi bersama bahwa dalam sekian banyak program prioritas beliau itu juga menyentuh yang namanya program balap. Balap. Balap ya. Balap itu kan Balap pacu gitu ya. ya. Apa itu? Jadi, balap ini akronim dari bahagia, berintegritas, layanan anti pungli. Nah, ini. Jadi dengan ada makna dia jadi kata-kata dengan balap adanya itu. program ini, Oke. tentu kita berupaya ini sebagai simbol dan semangat bersama untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan salah satunya adalah layanan anti pungli. Nah, dengan adanya seperti itu, kita berharap masyarakat akan mendapatkan layanan, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam mereka berusaha agar tercapai Kota Jambi menjadi
pusat perdagangan dan jasa tadi. Seperti Oke. itu. Emang udah didesain ini ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bang Rio. Ya. Nah, ini kan visi misi Pak Wali Kota ini waktu sebelum dia terpilih dan hari ini sudah terpilih. Tentunya ini akan masuk menjadi RPJMD dong. Ya. Menjadi RPJMD Kota Jambi. Nah, terkait dengan Kota Jambi menjadi kota perdagangan dan jasa ini, apa sudah termuat juga di RPJMD dan sudah mendapat dukungan juga kah dengan kawan-kawan di DPRD Kota Jambi? Baik, betul seperti yang tadi Bapak Yon sampaikan, Kota Jambi memang di misi Pak Wali Kota itu memang utamanya juga untuk menjadi Kota Jambi ini diprioritaskan menjadi kota jasa dan perdagangan. Oke. Nah, kalau dari program tersebut jelas kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil dari masyarakat atas program tersebut. Itu kan tentu bertujuan baik. Ya. Apabila Kota Jambi menjadi kota jasa, artinya semakin banyak perdagangan jasa di Kota Jambi tentu berdampak terhadap PAD Kota Jambi. Betul. Nah, dengan naiknya PAD Kota Jambi, tentu Kota Jambi untuk melakukan program-program yang lain bisa berjalan karena anggarannya bertambah dari PAD tersebut. Nah, selaku DPRD Perwakilan Rakyat, selama ini adalah hal positif, kami 100% mendukung saya pribadi dari Komisi 1 DPRD Kota Jambi. Kebetulan mitra kerjanya dia. Mitra kerja, ya betul. Asik dong. Bisa duduk satu meja sambil ngopi. Sambil ngopi. Bukan hanya duduk di ruang komisi, Ruang komisi. tapi juga bisa di sini. Warung kopi. Ya. Oke. Ngopi bareng. Kopi bareng. Berarti kata bahagia tadi yang ya simbolnya begini ya, Betul. oleh Pak Wali Kota Simbol itu hati. sinkron ya dengan program dan visi misi yang sudah disusun itu tadi. Sinkron. Oke. Oke, Bang Yon. Ya. Nah, kan kita tahu persis nih, Kota Jambi itu tidak hanya pusat perdagangan, Ya. pusat perkantoran juga, Ya. pusat jasa juga, Ya. dan menjadi kota transit. Ya. Orang dari manapun di kota Provinsi Jambi, Kerinci, Merangin, Tanjabbar, pokoknya hulu, tengah, hilir. Betul. Ketika mau keluar Jambi pasti lewat Kota Jambi, karena bandaranya ada di kota. Betul. Nah, infrastruktur apa saja sih Pak yang mendukung Ya. sehingga sektor jasa tadi itu bisa dan perdagangan itu bisa berkembang di Kota Jambi ini? Jadi betul sekali tadi yang disampaikan bahwa posisi Kota Jambi ini adalah posisi yang sangat strategis ya. Pak Wali juga sering menyampaikan bahwa kita ini berada di tengah-tengah. Naik ke atas, ada pusat-pusat pertumbuhan di situ, Ya. ada Riau ya, yang Ya. baru naik lagi, ada Batam, turun kita ke bawah, ada Palembang. Ya, Itu antar kota-kota provinsi. ya, Dan di dalam provinsi Jambi sendiri, kita juga menjadi sentral dari pusat-pusat ekonominya daerah-daerah sekitar. betul. Misalnya ada Kuala Tungkal, Mm. ada Morobuliang, malah sampai ke Serlangun, tetap menjadikan Kota Jambi ini sebagai magnet daripada aktivitas ekonomi masyarakat. Oke. Nah, dengan demikian tentu ini memberikan efek yang sangat-sangat positif bagi Kota Jambi untuk menjadikan Kota Jambi ini sebagai pusat perdagangan dan jasa. Nah, terkait dengan itu, tentu kita tidak bisa hanya berangan-angan ya Pak Ketua ya. Tentu harus kita siapkan. Ya. Apa upaya yang harus kita siapkan? Tentu untuk menunjang yang namanya sektor perdagangan, itu kita menyiapkan yang namanya sarana prasarana perdagangan. Baik itu pusat-pusat perdagangan seperti pertokoan, Ya. baik itu yang namanya tempat orang mencari yang namanya wisata kuliner. Oh iya. Nah, kemudian di sektor jasanya, baik itu yang namanya ketika masyarakat ingin mendapatkan akomodasi yang layak, ya, itu semuanya kita siapkan. Nah, dari kita Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini memberikan fasilitasi Oke. agar usaha-usaha ini bisa berjalan dengan cepat, lancar, dan tentu nyaman. Ya, ya. Nah, dengan memberikan kemudahan-kemudahan perizinan.
apalagi tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa penanaman modal itu satu mata uang dengan PTSP-nya. Oh, oke. Nah, jadi seperti itu Pak Ketua. Tidak mungkin penanaman modal ini bisa terlaksana Kalau nggak ada, tanpa ada pelayanan terpadu satu pintu. Jadi dengan adanya kita melakukan pelayanan terpadu satu pintu, kita harapkan penanaman modal ini akan bisa berjalan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Jadi tadi berkaitan dengan sarana prasarana, kita selalu menyiapkan. Dan kesiapan sarana prasarana ini tidak harus semuanya dari pemerintah. Ya, pemerintah kan punya keterbatasan ya, Pak Ketua. Anggaran pemerintah punya keterbatasan. Tentu kita mengajak semua masyarakat untuk berinvestasi di Kota Jambi, untuk menanamkan modalnya di Kota Jambi, dalam rangka menyiapkan sarana prasarana perdagangan tadi. Silakan mau buat pergudangan, kita sudah menyiapkan ya Pak Ketua, tata ruang kita mengakomodir itu. Mau buat pergudangan silakan. Ini kan menunjang agar aktivitas perdagangan itu dapat dilaksanakan. Siap, kita siapkan pergudangan. Kemudian mau membangun hotel. Oh ya, karena dia memang kota transit, kota persinggahan. Ya. Benar. Jadi dengan adanya lama waktu singgah bagi pengunjung di Kota Jambi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi, tentu akan berdampak kepada adanya penerimaan pendapatan asli daerah di kita. Jadi kita terus memberikan kemudahan-kemudahan agar kita mempunyai sarana prasarana perdagangan dan jasa itu yang layak bagi masyarakat, agar mereka betul-betul bisa menjadikan Kota Jambi ini sebagai tempat mereka untuk melakukan geliat ekonomi, khususnya perdagangan dan jasa tadi. Seperti itu yang kita lakukan. Betul. Cuman saya jadi penasaran nih, Bang Rio, dari keterangan Pak Kadis nih. Nah, kan memfasilitasi itu kan konsekuensinya mulai dari perencanaan, penganggaran, akhirnya sampai kepada pembangunan. Nah, dukungan anggaran dari legislatif gimana nih terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi? Siap. Baik, kalau untuk dari segi penganggaran. Nah, ini kan publik nggak tahu nih. Kok tahu-tahu udah dibangun aja, duitnya dari mana? Pak Kadis ada bilang nggak hanya dari Pemda, juga bisa dari investor gitu ya. Oke, silakan. Ya. Kalau untuk dari segi pelayanan terhadap perizinan, itu kan kita di Kota Jambi secara bangunan gedung pun sudah berdiri kebetulan di samping dari kantor DPRD Kota Jambi. Ya, yang mall satu pintu itu ya. Nah, sebelahan. Nah, itu dulu pernah sudah teranggarkan untuk bangunan gedung. Ya kan, jadi artinya setiap pelaku usaha baik jasa ataupun perdagangan lainnya untuk mengurus perizinan sudah sangat gampang. Bisa datang ke situ, semua sudah ada di situ. Itu wujud dari kemudahan pelaku usaha. Nah, kalau kami dari segi penganggaran itu selama memang apa-apa yang diusulkan ataupun yang diajukan dari Dinas DPM PTSP, selama memang itu adalah sesuai dan memang logis, bisa diterima, itu dari segi penganggaran pasti kami menyetujui. Selama tujuannya memang adalah untuk kemudahan pelayanan terhadap perizinan pelaku usaha di Kota Jambi. Nah, satu lagi saya juga tertarik tadi dengan Bapak atas statement Kota Jambi adalah kota singgah ya. Nah, itu kelebihan dari Kota Jambi. Secara geografis memang kita termasuk kota transit tadi. Nah, efek dari kota transit ini seperti apa yang kita lihat sekarang. Hotel-hotel banyak bertumbuh. Sampai ada yang bintang 5. Ada bintang 5. Guest house ada juga. Betul. Ya kan? Jadi dari posisi kita, geografis kita yang strategis untuk kota transit, itu menumbuhkan usaha-usaha jasa di bidang penginapan seperti yang tadi saya bilang. Untuk kepengurusan perizinan pun sudah sangat gampang. Jadi menurut saya positive thinking satu, terus percaya diri bahwa Kota Jambi ini kedepannya bisa seperti apa yang Pak Maulana katakan itu kan, wali kota itu menjadi kota yang bertumbuh dari jasa dan perdagangan.
Ya, itu Pak. Keren. Nah, ini kembali ke Bang Ion nih. Bang, kita sudah cerita masalah infrastruktur. Nah, tapi kita belum buka cerita nih, sektor jasa apa saja yang menjadi andalan kota. Sehingga ya dibanding yang lain nih, Kota Jambi ini memang layak disebut sebagai kota jasa dan perdagangan. Tapi jangan dijawab dulu, karena ada yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, Bang Yon, ini sempat terputus tadi. Sektor apa saja yang menjadi unggulan dalam jasa ini, sehingga memang bisa Kota Jambi ini terangkat sebagai nama kota jasa? Terima kasih. Jadi pertama saya ingin sampaikan dulu untuk hal-hal yang besar dulu. Jadi ketika kita menjargonkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, itu juga tercermin dari indikator-indikator makronya, seperti misalnya PDRB kita pendapatan domestik regional bruto. Kemudian juga dari sisi investasinya. Jadi bukan hanya dari PDRB-nya, tetapi juga investasinya. Ternyata investasi itu Pak Ketua, dari 100% investasi di Kota Jambi itu hampir 97% itu berinvestasi di sektor tersier, primer, sekunder, tersier. Tersier malah ya. Nah, tersier itu di situ ada perdagangan, ada jasa. Jadi kecil sekali yang bergerak di bidangnya industri besar, apalagi pertanian, itu sedikit sekali karena memang kita tidak potensi ke arah itu. Nah, terkait dengan ini, tentu ketika kita melihat ini adalah sebuah potensi yang ada di Kota Jambi, tentu kita ingin melihat juga apakah ini linear dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Kan seperti itu. Betul. Nah, kami punya dashboard monitor Pak Ketua. Jadi dashboard monitor kita itu di dalam OSS. Kita bisa monitor itu secara real time. Jadi bukan hanya bulan, minggu, dan hari, malah secara real time. Pergerakannya itu real time. Jadi misalnya pagi saya bisa melihat dari sekian, kita kan yang namanya proyek atau usaha sekarang ketika masyarakat memilih itu sudah berbasis namanya KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi kita bisa melihat pergerakannya. Misalnya hari ini ternyata top KBLI-nya itu makan dan minum. Mami. Kemudian mungkin kita lihat lagi 2 bulan ke depan. Top KBLI-nya apa misalnya? Akomodasi, apakah kos-kosan? Seperti itu. Jadi kita selalu melihat dalam 1 tahun misalnya 2024 itu top KBLI-nya itu tidak bergerak. Makan minum, kuliner seperti itu, akomodasi, kalaupun ada jasa catering segala macam seperti itu. Nah, jadi dengan adanya kita melihat bahwa potensinya ke arah itu, tentu sarana prasarana perdagangannya pun kita siapkan ke arah yang untuk menampung ini. Dan kebanyakannya kami juga memonitor secara real time itu usaha-usaha dari masyarakat yang berkembang di Kota Jambi. Ternyata itu 97% lebih Pak Ketua, itu adalah UMKM. Jadi yang kita layani hari-hari itu adalah UMKM. Yang usaha menengah besar itu sedikit sekali, hanya sekitar 3%. Jadi yang 97% itu adalah UMKM. Dan UMKM-nya juga bergerak di bidang itu. Ada misalnya usaha makanan, ada usaha-usaha catering, ada usaha kos-kosan, seperti itu. Dan kemudian kita tidak juga anti kepada usaha-usaha besar. Tetapi kita terima kasih sebenarnya ketika usaha kecil ini tumbuh berkembang di Kota Jambi. Dan ini betul-betul menyentuh usaha masyarakat yang paling bawah. Nah, dan mereka juga tidak kalah menyerap tenaga kerja. Nah, dengan adanya kita melihat data-data seperti ini, maka kita selalu mendorong kawan-kawan di dinas teknis untuk memfasilitasi. Karena kita di perizinan kan menyiapkan fasilitasi perizinannya. Nah, ketika mereka sudah melakukan aktivitas usaha, tentu nanti
dari teman-teman dinas teknis itu tentu akan melihat data-data dari kita. Ternyata usaha yang berkembang itu arahnya adalah usaha kuliner. Usaha makan minum. Nah, jadi program mereka juga dirumuskan sedemikian rupa untuk menunjang usaha-usaha ini. Jangan sampai kita perekonomiannya bergerak ke kiri, kita malah bergerak ke kanan. Itu nggak jalan. Dan satu lagi sekarang ini Pak Ketua Komisi sangat-sangat paham tentang itu. Pak Wali Kota juga punya satu jargon pemungkas ini yang namakan dengan program Balikat. Nah, Balikat itu Balai Latihan Kerja Tematik. Nah, jadi melalui Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, beliau itu menghimpun seluruh potensi-potensi wirausaha yang ada di Kota Jambi. Ini diberikan pendidikan secara tematik. Tematiknya apa tadi? Tematiknya mungkin ke ekonomi kreatif. Tematiknya mungkin ke usaha-usaha industri kecil ya. Industri kecil ini kebanyakan industri makanan, packaging segala macam. Ini disiapkan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya oleh Pak Wali dan Pak Wawako. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusianya, sarana prasarana beriring dengan perkembangan Kota Jambi itu sendiri. Dan bermula dari kita memonitor apa sebenarnya yang sedang berkembang di Kota Jambi. Itu bisa kita lihat secara real time, Pak Waka. Nah, misalnya hari ini top KBLI-nya ternyata makan minum. Besok kita lihat lagi, seminggu kita lihat lagi, ternyata itu nggak lari-lari dari situ. Seperti itulah. Nah, itulah top KBLI. Dan memang ketika orang berduyun-duyun untuk berusaha ke arah itu, berarti tentu pangsa pasarnya ada. Tidak mungkin usaha itu berkembang kalau ada yang tidak ada yang meminati pangsa pasarnya. Ternyata ketika mereka itu membuat usaha-usaha seperti itu, pangsa pasarnya juga ada. Begitu kira-kira. Asik ya. Nah, saya juga penasaran juga nih, ada nggak dukungan regulasi, terutama Perda nih, Bang Ramadan, terkait dengan sektor jasa ini tadi? Karena dari yang disampaikan oleh Bang Yon, ini kan kebetulan instansi teknis yang mengeluarkan perizinan nih, sudah punya peta, sudah punya data, yang akhirnya melahirkan kebijakan bahwa pembangunan infrastruktur diarahkan sesuai dengan top main tadi, top KBLI-nya tadi. Nah, dari sisi peran DPRD sebagai legislasi, budgeting dan controlling itu, nah kira-kira seperti apa dukungannya untuk bisa sinergi nih antara eksekutif legislatif ini tadi? Pak Ramadan ini dari partai apa nih? Fraksi PAN. Wih, partai pendukung Pak Wali Kota rupanya. Matahari terbit. Ya. Saya sambung menyambung menjadi satu. Oke, silakan Bang Rio. Baik, sebelum saya ke arah yang Bapak tadi sampaikan, izin saya sedikit menanggapi juga apa yang boleh, disampaikan Pak Yon. Bahwa fakta mengatakan kan bahwa dari data yang sudah Pak Yon lihat di OSS itu adalah real time. Jadi memang itulah fakta yang terjadi. Di situ dalam beberapa waktu memang secara posisi kuliner itu selalu di peringkat satu Pak ya. Nah 97% tadi ya UMKM. Nah jadi kalau dari DPRD atau dari saya itu ada beberapa hal yang juga di kesempatan kali ini mungkin bisa saya sampaikan. Kalau bahasa tadi kita temanya adalah jasa dan UMKM kita juga besar di Kota Jambi ini, ada hal yang sangat perlu disupport lah menurut saya. Contohnya seperti barbershop. Ini kan jasa ya. Jasa yang tidak tersentuh secara online. Kan tidak mungkin orang mau potong rambut pesan di Shopee. Nyebut itu boleh? Ya. Ya kan? Pesan di merchant gitu ya. Apakah boleh? Apakah itu kan mungkin manggil orangnya suatu hari bisa secara online. Tapi kalau untuk sekarang kalau mau barbershop itu mau potong rambut kan harus datang ke tempat. Nah, ini potensinya kan besar. Mungkin nanti ada tuh Pak, benar. Betul. Mungkin di Kota Jambi kan belum ada tuh pasarnya yang memang tempat khusus untuk
Jasa panggilan jasa jasa enggak barbershop. jasa barbershop. Kalau dibikin memang tempat khusus Ya. kan itu menarik juga. Itu kan salah satu bentuk Seperti pusat handphone. nah Seperti pusat laptop. gitu ya. nah itu salah satu Ada kan. pusat barbershop. Ya, Ya, pusat ya, barbershop bisa juga pusat servis handphone karena servis kan juga harus datang ke tempat kan Ya, betul betul. yang tidak terlalu berdampak dari usaha online lah. Betul. Nah, jadi kembali ke adakah perda yang sudah dibentuk oleh DPRD? Sebenarnya ada, cuma memang beberapa perda itu butuh penyempurnaan juga atau butuh diperbaharui. Salah satu contohnya Perda nomor 7 tahun 2010 itu kan ada mengatur dengan jarak. Ya. Mungkin saat itu Ya. Kota Jambi tidak Ya. seramai sekarang, Iya. ya kan? Nah, untuk kami DPRD sendiri pun kami kemarin sudah di internal kami sudah membahas Ya. itu perlu untuk diperbaharui Ya. karena kita ini kan berubah Pak ya, Ya. kehidupannya Bergerak berubah, bergerak terus. Jadi ada beberapa perda itu yang menurut saya sudah tidak sesuai lagi Iya. karena dengan keadaan Kota Jambi sekarang, Kota Jambi sudah semakin padat, Betul. pelaku usaha sudah semakin ramai. Betul. Nah, jadi ada beberapa perda yang menurut kami memang perlu diperbarui Ya. dan kami mendukung itu selama itu untuk kemudahan pelaku usaha di Kota Jambi, Pak. Oke. Nah, jadi memang Pak, seperti Bang Rio sampaikan tadi, perubahan itu begitu pesat. Saya pertama masuk ke Jambi ini tahun 94. Angkot itu cuma sebatas Sipin Ujung, Pak. Ya. Simpang Tugu itu. Betul, ya. Dari Simpang Tugu ke sana sampai ke Simperimbo nggak ada lagi angkot. Ya. Itu sudah ada angkutan desa dulunya. Kita masih transit. Ya. Nah, sekarang ya dengan adanya teknologi canggih sudah ada layanan online di mana kita dijemput, mau kemana kita diantar. Nah, itu salah satu perubahan tadi dan memang dahsyat dan pertumbuhan itu nyata sekali ketemu di Kota Jambi. Ketimbang dengan 10 kabupaten, ada satu kota lagi di Sungai Penuh. Ya. Itu belum ketemu sedahsyat ini. Ya. Nah, tentunya ini Pak ada juga yang menjadi pertanyaan kita. Kota Jambi ini kan, nah ini kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ya. Yang ke berapa kita nih? 79. 79 ya. Nah, ya 79. Kan Tanah sudah pilih 624. nah, yang tanah pilihnya 624 tahun itu. Akan di awal tadi disinggung juga. Nah, tentunya ini sudah banyak hal yang digagas, dibangun. Bahkan jargon bahagia kan nggak ada lagi Pak di atas bahagia nih. Ya kan? Sudah pamungkas ya. Sudah pamungkas nih. Nah, jargon bahagia pun sudah muncul di era kepemimpinan Bapak yang sekarang ini. Tentunya ini tidak gampang. Nah, ada nggak Pak kendala yang mengganggu Ya. sehingga capaian yang untuk menuju kota bahagia itu bisa terwujud? Ya. Nah, siapa mau jawab dulu nih? Ya, jadi Tapi jangan dulu sekarang Pak, nanti aja. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Pemirsa kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Nah, ini memang asik nih. Kepotong-kepotong itu membuat merinding, Pak. penasaran ya. Penasaran. Nah, kendala apa saja, Pak, yang mungkin ini bisa menghambat sektor jasa tadi dan perdagangan? Karena memang mau industri apa yang mau dibangun di Kota Jambi ini? Kita jauh dari bahan baku. Orang mau bangun pabrik sawit tentu dekat dengan kebun sawit. Nah, kita di Jambi, di Kota Jambi kan nggak mungkin seperti itu. Ada nggak kendala-kendala yang menghambat dan itu harus segera diatasi? Ya, terima kasih. Sebelum saya coba komentar tentang hambatan tadi, saya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya kita punya Ranperda ya. Oke. Ranperda yang ini sedang kami gantungkan harapan dengan Pak Dewan ini Nah, apa untuk itu? membahasnya nih. Boleh dong dapat bocorannya? Jadi kita sudah menyiapkan tahun 2025 ini Ranperda tentang namanya tuh PIKIT ya. PIKIT. Perda pemberian insentif dan kemudahan investasi. Nah, ini sudah masuk ke DPR. Mudah-mudahan nanti Pak Ketua bisa mendorong untuk percepatan pembahasan. Nanti saya tanya. Nanti saya tanya. Ya, mungkin beliau nanti bisa juga komunikasi dengan kawan-kawan di Bapemperda. Seperti itu ya. Oke. Jadi dengan adanya perda ini, kita itu akan memberikan insentif kepada teman-teman investor itu yang sudah berinvestasi sesuai dengan
kriteria-kriteria yang sudah kita tetapkan. Oke. Nah, kriterianya itu tentu kriteria yang menguntungkan Kota Jambi. Oke. Misalnya, ketika kriteria terpenuhi, mereka menyerap tenaga kerja lokal. Oke. Nah, itu kriteria. Betul. Ketika mereka mungkin sudah menggunakan bahan baku dari sekitar Kota Jambi. Kota Jambi. Nah, itu juga. Atau mereka sudah mengelola lingkungan sedemikian rupa. Nah, sudah berpihak kepada lingkungan, ya, green economy misalnya. Iya. Itu juga merupakan kriteria. Dan mudah-mudahan tahun 2026 ya, Oke. Tahun mudah-mudahan depan ini tuh sudah bisa kita terapkan. terapkan. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan cerita transportasi, ini ingin saya promokan juga nih. Nah, silakan, Nah, silakan. Jadi Pak Wali ini sudah membuat terobosan yang cukup besar gitu. Sekarang mungkin sebentar lagi beliau akan menandatangani kerjasama tentang uji coba mobil listrik. Oh, Ya, ini oke. mobil listrik ini. Apa namanya? Minibus atau bus atau apa itu, Pak? Minibus. Oh, minibus ya. Minibus mungkin ya. Nah, minibus. Dan ini mungkin sebentar lagi akan uji coba. Nanti setelah uji coba, baru kita akan laksanakan operasionalisasi secara utuh. Sudah massal Ini ya. nanti teman-teman dari Dinas Perhubungan yang menjadi leading Leadingnya. sector. Jadi ini merupakan langkah maju dari Bapak Wali Kota untuk mendorong agar Kota Jambi ini betul-betul menjadi pusat perdagangan dan jasa. Nah, salah satunya mobilitas orang itu akan ditingkatkan, Ya, dimudahkan betul, gitu Pak. kan. Mobilitas orang antar satu tempat ke tempat yang Ya. lain itu akan dimudahkan. Nah, kemudian memang yang namanya setiap kita melakukan program, kegiatan, upaya itu ada saja hambatan. Tetapi kita jangan melihat ini sebagai hambatan. Oke. Harus kita lihat ini sebagai tantangan gitu ya. Ya, tantangan yang kita harus mencari Ya. bagaimana upaya-upaya untuk keluar dan untuk mengupayakan tantangan ini bisa kita laksanakan. Nah, kita terus berpacu dengan kadang-kadang kalau kita tidak kejar-kejaran, kebutuhan masyarakat itu selalu lebih cepat daripada apa yang kita sediakan. Oke. Nah, Ya, ini ya, dia. ya. Ya, jadi Itu kita teorinya ya. Ya. Memang kenyataan itu di lapangan kenyataan tuh. seperti itu. Betul. Jadi ketika pemerintah sudah berbuat seperti ini, ternyata masyarakat berkembang terus. Terus. Ya. Dan sekarang, ya terutama kami dari birokrat ini, tidak zamannya lagi kita itu menempatkan diri sebagai orang yang bisa menguasai masyarakat. Tetapi kita harus melayani. Ya, Betul, dan betul, kebutuhan betul. masyarakat harus betul-betul kita dengar. Nah, termasuk misalnya sekarang tantangan kami itu ketika kemudahan sudah diberikan sedemikian rupa, tentu kemudahan ini melekat dengan teknologi. Ya, udah sering jalan tuh, Pak. Sering Kemudahan jalan. sebelahnya pasti Tidak mungkin teknologi. kemajuan tanpa teknologi. Teknologi. Tidak mungkin. Jadi ketika teknologi itu dibutuhkan dalam mengupayakan kemudahan, kecepatan pelayanan, dan tentu ada saja masyarakat kita yang belum begitu melek dengan teknologi. Teknologi. Nah, itu ya ini- salah satu kendala Ya, terbesar. ini salah satu kendala kita. Tentu yang namanya masyarakat nggak boleh ada satu yang tertinggal, yang lain maju. Ini semuanya harus maju bersama. Kan, Betul. seperti itu. Nah, ini Oke. juga tantangan kami. Makanya sembari dengan memberikan kemudahan dengan menggunakan teknologi yang tinggi, kami juga terus melakukan edukasi-edukasi Oke. kepada masyarakat. Nah, contoh lah misalnya sekarang kita menggunakan OSS. Ya, OSS. OSS mohon maaf ini bisa diakses dengan HP-HP yang Ya, canggih seperti HP betul. ketua segala macam. Seperti itu kan. Nah, jadi kalau HP saya lah misalnya HP senter itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Betul. gimana jalan keluarnya? Kita masih menyediakan yang namanya tempat atau ruang layanan seperti itu. Oke. Jadi masih kita sediakan. Jadi kita nggak bisa tutup sama sekali, Pak Ketua. Nggak bisa kita tutup sama sekali bagi masyarakat yang masih membutuhkan layanan secara Lain manual. tadi ya, manual. Nah, di ya. samping itu kita juga turun ke kecamatan, ke kelurahan. Ada saja masyarakat kita yang belum terakses dengan informasi adanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Nah, terus kita turun. Kita bikin jargon kita itu adalah jempol Pak Bos. Nah, Jempol Pak Bos. jempol Pak Bos. Nah, Jemput pelayanan online OSS. Nah, Oke. jadi kita turun ke kelurahan, kemudian kita berikan layanan dan kita langsung berikan dokumen perizinannya di tempat. Nah, jadi langsung gitu itu. Dan kita juga bersinergi kadang-kadang dengan teman-teman di DPRD ketika Oke. beliau turun menemui konstituen. ya. Nah, konstituen beliau kan juga ada dari pelaku-pelaku usaha. Ya, Nah, kita ya. juga
nimbrung di situ untuk memberikan pelayanan agar konstituen beliau sekaligus itu adalah pelaku usaha kita yang perlu kita berikan kemudahan-kemudahan. Nah, itulah kira-kira tantangan yang saat ini yang hari ini kita ya. harus mencari jalan agar kita keluar dari tantangan-tantangan tersebut. Nah, kalau Bang Rio memandang ini gimana karena tantangan itu? Ya, Tapi sebelum dijawab itu, Bang Rio dapil mana nih? saya dapil Kota Baru, Pak. Oh, Kota Baru. Kota Jambi. Dulu kan pemekaran dengan Alam Barajo. Barajo. Dulu Di satu Pangkas, dapil, di pemekaran Pangkas menjadi satu dapil, dua dapil. dapil Kota Baru dan dapil Alam Barajo. Alam Nah, saya Barajo. di Kota Baru. Di Kota Barunya. Ya, itu disinggung oleh Pak Kadis kan konstituennya banyak juga nih pelaku-pelaku usaha. Betul. Nah, ketemu juga nggak kendala seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi? Kalau seperti yang disampaikan Pak Kadis, memang faktanya begitu, Pak. Faktanya begitu ya. Walaupun kadang mereka HP-nya sudah canggih, cuma karena ya setiap orang kan kemampuannya berbeda, pemahaman akan teknologi berbeda-beda. Jadi kami memberi tanggapan positif atas yang telah Bukan oleh DPM PTSP yang dikepalai oleh Pak Yon Heri dalam membuka juga di mall pelayanan tepat seperti itu Pak ya, untuk memudahkan proses di situ menerima layanan juga untuk melakukan proses perizinan secara OSS tadi, secara online tadi Pak. Nah, jadi untuk masyarakat Kota Jambi yang masih belum mudah untuk melakukan proses perizinan secara online tadi bisa langsung ke kantor, ke mall tadi ya. Nah, ya, jadi pasti dilayani. Mallnya nggak hanya jual beli baju, tapi sekarang memberikan izin, kemudahan dan layanan. Nah, itu wujud dari pemerintah kota untuk kemudahan masyarakat. Berarti hampir sama ya kendala yang temui. Lebih pada penguasaan teknologi, karena memang kemudahan sekarang ini identik dengan penggunaan teknologi. Oke. Ini sayang betul nih sore ini kita dibatasi waktu Bang. Ini tanpa terasa kita ini obrolan kita terkait dengan Kota Jambi menjadi kota jasa ini, aduh sangat menarik rupanya. Dan saya melihat di sini optimismenya tinggi sekali. Karena kendalanya sedikit, potensinya besar. Nah, saya melihat di situ cara membacanya. Oke deh, mungkin lain waktu lah kita akan ngobrol lagi, dan mungkin dengan tema yang lebih mengkerucut lagi, sehingga memang Kota Jambi sebagai etalase Provinsi Jambi. Nah, ibu kota Provinsi Jambi juga Kota Jambi. Jadi orang tahunya Jambi itu melalui Kota Jambi dulu, baru bisa masuk ke dalam, Pak. Tapi begitu dahsyatnya Kota Jambi ini. Oke, baik. Nah, dari ke Bang Rio langsung lah nih, terkait dengan tema kita ini bahwa Kota Jambi, kota jasa dan perdagangan. Silakan closing statementnya, Bang. Ya, hai anak muda Kota Jambi. Kota Jambi sekarang fokus untuk menjadi kota jasa dan perdagangan. Ayo pemuda-pemuda, mulailah menjadi pelaku usaha di Kota Jambi karena potensinya sangat besar. Oke, singkat padat ya, dan itu segmennya anak muda. Oke, luar biasa. Silakan Bang Yon selaku terima kasih. Pemerintah Kota Jambi senantiasa memberikan kemudahan, kecepatan, dan ketepatan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan perizinan. Kami menghimbau seluruh warga Kota Jambi, mari kita manfaatkan kemudahan-kemudahan ini agar kita bisa menjadi pelaku usaha yang bisa membangun dan mengembangkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa menuju Kota Jambi bahagia. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bang Yon, Bang Rio sudah bergabung di diskusi kita sore ini di kondisi yang rileks, santai, dan mudah-mudahan itu menjadi informasi bagi pemirsa di luar sana. Dan tentunya harapan Kota Jambi menjadi kota bahagia dengan sektor jasa sebagai ujung tombaknya bisa terwujud. Karena saya melihat ada aura positifnya yang muncul. Kendalanya cuman saya ketemukan yang kita diskusin tadi, kurang penguasaan teknologi. Tapi dukungan anggaran ada, Ranperda ada, Perda juga sudah ada. Nah, kemudian program-program yang dibuat tadi sudah konkret. Nah, tinggal lagi masyarakat mau nggak memakai ini. Nah, so sudah mampir Pak ke MPP itu. Iya, alhamdulillah. Saya bayar pajak ke sana kemarin, Pak. Sampai situ. Ya, betul. Jadi saya lihat pajak kendaraan bermotor udah mau mati nih. Sananya di mana mau bayar pajak, Pak? Langsung aja ke MPP. Apa itu MPP? Saya pikir masa pensiun masa pengajuan pensiun. Rupanya mall pelayanan publik. Dan untuk gedungnya nyaman, Pak. Saya udah masuk ke sana, udah nyaman. Saya masuk, daftar, apa urusannya dijelaskan macam, Pak, sekian menit atau sekian jam disampaikan, nanti Bapak bisa jemput lagi. Oke, jemput udah selesai. Nah, tentunya ini menjadi bahan juga, nggak usah ragu, nggak usah takut Pak ya, bahwa untuk pelayanan publik, perizinan itu sudah ada di MPP. Dukungan kebijakan, kalau seandainya ke dinas nggak ditanggapi, ke DPR ada. Nah,
Jadi sekarang sudah seiring sejalan nih, asik. Nah, jadi jangan ragu lagi pemirsa. Dan tentunya ini menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan antara kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif yang akhirnya juga didukung dan di backup oleh legislatif. Nah, ini menjadi satu program yang insya Allah akan bisa terrealisasi. Nah, ini entah sebuah kebetulan, entah apa. Memang kebetulan dari legislatifnya, Komisi Satunya mitra dari PTSP ini juga berasal dari partai yang mengusung kepala daerahnya. Nah, ini menjadi sebuah energi yang besar sehingga Kota Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa bisa terwujud. Amin. Oke, pemirsa jangan ragu, pokoknya di Kota Jambi kita akan wujudkan sebagai kota jasa dan kota perdagangan. Terima kasih, selalu bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.